Hai teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan saya di Tiani91 Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang relasi yang luar biasa antara ketujuh presiden Indonesia dalam membangun toleransi dengan umat Katolik. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman menekan tombol subscribe, like dan komen serta bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Kita mulai yang pertama, Insinyur Soekarno. Kusno Sosrodihardjo, atau biasa dipanggil Bung Karno, merupakan presiden pertama Indonesia yang sekaligus sebagai Bapak Proklamator, bersama Dr. Randus Mohamad Hatta. Ia lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901. Menjadi presiden dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 12 Maret tahun 1967. Jika ditelusuri berdasarkan sejarah, Ir Soekarno pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan hasil dari pembaharuan Piagam Jakarta yang sebelumnya menegaskan konsep syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Bulan Desember tahun 1947 itu juga Apostolic Delegate Vatikan yang pertama di Jakarta di bawah pimpinan Monsinyur Dislain de Jongge. Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 6 Juli tahun 1967, atau sebagai negara kedua di dunia setelah Mesir melakukannya sebulan sebelumnya pada tanggal 10 Juni tahun 1947. Tanggal 26 Juli tahun 1963, selang 4 hari setelah kepergian Monsinyur Soengadji Pranata, Presiden Soekarno menganugerahi uskup pertama dari Indonesia ini menerima gelar pahlawan nasional. Presiden pertama Indonesia ini dicatat dalam kurun 8 tahun telah 3 kali berkunjung ke Vatikan dan bertemu dengan Paus. Kunjungan pertama Soekarno terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juni tahun 1956. Presiden Soekarno diterima Paus Pius ke-12 selama 20 menit. Pada audiensi pribadi, pada kesempatan itu juga Soekarno menerima penghargaan dari Paus Pius ke-12. Kunjungan kedua Soekarno terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 1959. Presiden Soekarno diterima oleh Paus Yohanes ke-13 dalam sebuah upacara kenegaraan Vatikan yang sangat megah. Kunjungan ketiga dan terakhir Soekarno terjadi pada Senin tanggal 12 Oktober tahun 1964. Presiden Soekarno diterima oleh Paus Paulus VI. Yang kedua, Jenderal Soeharto. Setelah Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Hingga akhirnya pada tahun 1968 menjadi Presiden kedua Republik Indonesia hingga tahun 1998. Presiden Soeharto merupakan Presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama dari tanggal 12 Maret tahun 1967 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998. Ia lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Pada tanggal 20 Agustus tahun 1981, Presiden Soeharto pernah meminta Maui yang sekarang menjadi KWI untuk membantu gereja Katolik di Timor Leste. Ia bahkan dikenal dekat dengan beberapa tokoh Katolik, sebut saja Heri Tan Silalahi, Sofian Wanandi, Kosmas Batubara, Lo Ginting dan masih banyak lagi. Presiden Soeharto bahkan sering dikaitkan dengan lembaga CSIS yang sampai hari ini masih dikelola oleh orang-orang Katolik. Di masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menganugerahi beberapa orang Katolik dengan gelar pahlawan nasional, sebut saja Marta Christina Tiahahu tahun 1969, Yosudarso tahun 1973, Agustinus Adi Sucipto tahun 1974, dan Frans Kaisiepo tahun 1993. Di masa pemerintahan, Presiden Soeharto juga mengundang Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989 mengunjungi Indonesia. Beberapa kota yang dikunjungi antara lain Jakarta, Medan dan Yogyakarta. Dalam kunjungannya kala itu Paus menyampaikan sebuah komentar, ialah, "Tidak ada negara yang begitu toleran seperti Indonesia di muka bumi ini."
Yang ketiga, Baharudin Jusuf Habibie yang sering dikenal dengan B.J. Habibie. Menjadi Presiden Indonesia ketiga sejak tanggal 21 Mei tahun 1998 hingga tanggal 20 Oktober tahun 1999. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi. Beliau dilahirkan di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1956. Ada cerita menarik dari beliau yang ia bagikan dalam sebuah film Habibie dan Ainun. Ketika melanjutkan studi di Jerman, karena kesulitan mencari masjid, B.J. Habibie kemudian sholat di dalam gereja. Bahkan dalam sebuah kesempatan ia menyampaikan, "Ada kalanya saya dalam keadaan benar-benar sedih seperti merindukan orang tua. Saya masuk ke gereja dan berdoa di dalamnya. Sebab pada saat itu saya yakin Tuhan itu esa." Keempat, Kiai Abdurrahman Wahid. Presiden keempat Republik Indonesia ini Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur merupakan kiai dan pemimpin besar Nahdlatul Ulama. Beliau dilahirkan di Jombang tanggal 7 September tahun 1940. Menjadi presiden dari tahun 1999 sampai 2001 menggantikan B.J. Habibie. Pada masa jabatannya yang kedua sebagai Ketua Organisasi Nahdlatul Ulama, Gus Dur pernah mengunjungi Israel pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Gus Dur mengumumkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Sehingga pada tanggal 10 Maret tahun 2004 Gus Dur dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Presiden Gus Dur juga pernah mendapat penghargaan dari Mebel Valor yang berkantor di Los Angeles. Karena dinilai memiliki keberanian untuk membela kaum minoritas di Indonesia. Tepatnya Sabtu tanggal 5 April tahun 2000, Gus Dur bersama Ibu Negara Sintah Nuriyah dan rombongan dari Indonesia mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Vatikan. Di ruang kerjanya Paus menyambut Gus Dur dan rombongan dengan hangat. "Selamat datang, selamat datang," kata Paus dalam bahasa Indonesia. Kunjungan ini sangat istimewa karena Gus Dur mengakhiri kebekuan tradisi kunjungan Presiden Indonesia ke Vatikan yang selama 28 tahun kosong setelah kunjungan Soeharto pada tahun 1972. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau lebih dikenal dengan panggilan Ibu Mega lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari tahun 1947. Beliau adalah Presiden wanita pertama untuk Republik Indonesia yang menjabat dari tanggal 23 Juli tahun 2001 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2004. Di masa kuliahnya, Megawati sudah aktif berorganisasi di GMNI dan mulai terjun ke dunia perpolitikan di Partai PDI Perjuangan. Melanjutkan pemikiran ayahnya sang proklamator tentang Pancasila dan nilai-nilainya. Dalam masa jabatannya, Presiden Megawati bertemu Paus Yohanes Paulus II di Vatikan. Tercatat pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2002 kedua tokoh tadi bersua dalam pertemuan tertutup selama sekitar 15 menit di ruang belajar Paus. Seusai pembicaraan, Megawati berfoto dengan tokoh umat Katolik itu. Di akhir pertemuan Paus mengucapkan, "Tuhan memberkati Indonesia." Selain itu juga Megawati memberikan sebuah cenderamata berupa lukisan gereja katedral kepada Paus. Sampai hari ini Bu Megawati tetap memberikan beberapa jabatan penting struktural dalam kepartaian yang ia pimpin. Sebut saja Bapak Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap disapa Bapak SBY. Lahir di Pacitan, Jawa Timur, merupakan Presiden ke-6 Indonesia yang menjabat selama 2 periode. Terhitung dari sejak tanggal 20 Oktober tahun 2004 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Ia merupakan Presiden Indonesia yang pertama kali dipilih langsung oleh masyarakat lewat jalur pemilu. Bersama wakilnya Muhammad Yusuf kala terpilih dalam pemilu presiden pada tahun 2004. Kemudian berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan memenangkan kembali pemilu di tahun 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Bapak Budiono. Sejak era reformasi ini dimulai, Bapak SBY adalah presiden pertama yang menyelesaikan masa jabatan kepresidenannya selama 5 tahun, yang kemudian terpilih kembali di periode berikutnya.
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah memperoleh gelar Bapak Demokrasi Indonesia oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia pada tahun 2012. Pada Minggu tanggal 16 Juli tahun 2017 Bapak SBY bersama keluarga mengunjungi Vatikan. Yang sebelumnya ia melewati Roma. Namun karena tujuan mereka hanya berlibur maka mereka tidak bertemu dengan Paus Fransiskus. Namun banyak juga praduga yang mengatakan bahwa pada masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia banyak disusupi oleh organisasi radikal. Namun hal ini belum terbukti. Yang ketujuh, Presiden Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo atau akrab disapa Pade Jokowi. Lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juli tahun 1961. Adalah Presiden Indonesia ketujuh yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober tahun 2014. Ia terpilih bersama wakilnya Muhammad Yusuf Kala dalam pemilu 2014. Dan kemudian terpilih kembali di tahun 2019 dalam pemilu serentak bersama Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Ia berasal dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Bahkan dalam sebuah kesempatan, beliau pernah menyampaikan bahwa ia hidup di daerah pinggiran sungai. Di masa kecilnya Jokowi memiliki teman dan hidup berdampingan bersama salah satu keluarga Katolik di Solo. Dalam kepemimpinannya, beliau jarang mengurusi kehidupan beragama di Indonesia. Meski demikian Bapak Jokowi mempunyai relasi yang dekat beberapa pejabat Kristen. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan, Ignatius Jonan dan Johnny G. Plate. Pada tahun 2016 lalu secara resmi, Vatikan mengundang Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Vatikan. Namun kunjungan itu belum terwujud. Hingga pada tanggal 24 Agustus tahun 2018, Presiden Joko Widodo mengunjungi KWI untuk menyerapi aspirasi ke Konferensi Wali Gereja Indonesia. Beliau disambut hangat oleh Insinyur Ignatius Suharyo dan Insinyur Antonius Subianto. Demikianlah video kami kali ini tentang bagaimana relasi para presiden Indonesia dengan umat Katolik, baik langsung ke Vatikan ataupun melalui KWI yang ada di Indonesia. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Salam, Tuhan memberkati.